Sang Penakluk Rangkairang. Ditulis oleh Ensun Burung @ras140217. Linknya ada di deskripsi. Cerita kali ini sangat seram. Awalnya, cerita ini berasal dari Kalimantan Tengah, tepatnya di daerah pedalaman. Cerita ini terjadi tahun 70-an di sebuah dusun terpencil yang hanya dihuni kurang lebih 60 warga. Ya, itu semua sudah termasuk anak-anaknya. Akses jalan di dusun itu pun masih terbilang sulit, apalagi dilalui untuk menerobos hutan dan juga jurang di kanan kiri. Sementara untuk makan, biasanya warga di dusun itu mengandalkan hasil alam seperti bercocok tanam, mencari buah-buahan, mencari sayur, jamur, dan lain-lain. Kalau untuk pakaian yang mereka gunakan di penduduk seperti pakaian adat. Di antara para penduduk itu ada seorang pemuda yang lumayan tampan bernama Taketung. Taketung ini berpikiran lebih maju daripada warga lain. Dia bahkan pernah membuat jalan menuju ke desa-desa besar yang lumayan jauh dari dusun tempat tinggalnya. Membuat jalan dalam arti di sini tuh bukan aspal ya, tapi lebih ke menebang pepohonan dan menebang semak belukar agar bisa dilalui. Taketung, jangan coba-coba kau pengaruhi warga di sini untuk ikut-ikutan rencanamu ya. Aku tidak suka kalau ada orang-orang luar kemari dan jalan-jalan dibuat lebih lebar, ujar salah seorang warga yang tidak menyukai pembukaan jalan. Begini Pak, dengan jalan ini akan memudahkan kita untuk lebih mengenal desa-desa lain yang tentu dekat dengan dusun kita. Kita juga bisa menjual hasil panen ke desa tetangga dan kita juga bisa memajukan dusun kita ini, jawab Taketung. Kita tidak perlu orang lain, kita hidup dari hasil alam yang melimpah dan ini hanya milik kita. Tidak ada yang boleh mengambil atau menjual semua ini untuk kepentingan diri sendiri, apalagi untuk membuat jalan-jalan ini untuk mengundang orang-orang di luar masuk ke wilayah kita, ujar lelaki itu meninggi. Taketung menghela nafas panjang, lalu dia melanjutkan pekerjaannya tanpa menanggapi omongan orang-orang yang tidak mendukung keinginannya untuk memajukan dusun itu. Nah, Ibu tahu maksudmu itu baik untuk membantu di desa ini. Tapi menurut Ibu, daripada engkau selalu dimarahi orang yang tidak setuju dengan maksudmu itu, lebih baik kau hentikan saja pekerjaanmu itu. Dan tentu membuat jalan penghubung antar desa itu kan tidak mudah, ujar wanita tua yang merupakan ibu dari Taketung itu. Tidak Bu, aku tidak akan menghentikan pekerjaanku ini. Walaupun sekarang mereka marah dan menentangku, tapi mungkin suatu saat nanti setelah jalan ini benar-benar sudah bisa dilalui dan dusun ini lebih maju, mungkin mereka akan tahu dan pasti malu membenciku. Ibunya hanya bisa menarik nafas panjang pula mendengar ujaran anaknya. Keesok harinya, Taketung berangkat untuk melanjutkan pekerjaannya membuat jalan. Kira-kira jalan penghubung yang ia buat selama ini sudah hampir 10 km dan tinggal 3 km lagi. Jalan itu akan bisa segera digunakan. Bu, Ibu, hari ini jalan penghubung itu sudah bisa digunakan dan hari ini aku ingin mencoba pergi ke desa pertama. Aku ingin menjual sayur-sayuran yang kita petik kemarin, Bu, ujar Taketung penuh semangat. Perempuan tua itu kemudian membalas dengan tersenyum mendengar perkataan anaknya. Iya Tung, iya. Sayur-sayuran yang kita petik kemarin itu sangat banyak. Sayang sekali kalau dibiarkan saja kan? Jawab ibunya pelan. Baiklah Bu, aku berangkat dulu ya. Perjalanannya akan sangat panjang hari ini, ujar Taketung. Setelah sarapan, Taketung berangkat ditemani anjing peliharaannya. Taketung membawa sayur dan bekal makanan. Mereka terus berjalan dengan cepat. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, akhirnya Taketung dan anjing pun sampai di sebuah desa yang lumayan besar.
Terlihat banyak sekali orang-orang yang berjalan lalu lalang desa itu. Melihat pemandangan seperti itu, bagi Tak Ketung sangat menyenangkan. Bahkan, mereka terus berjalan mengikuti orang-orang itu ke arah pasar. Sesampainya di pasar, Tak Ketung segera menurunkan sayur-sayur yang ia bawa. "Berapa seikat sayurnya?" tanya seorang wanita tua, mungkin seumuran dengan ibunya. "Terserah ibu saja," jawab Tak Ketung, yang memang tidak tahu harga pasaran sayuran itu. "Loh, kok aneh? Memangnya kamu ini baru pertama kali ya jualan sayur di sini?" tanya ibu itu. Tak Ketung pun menceritakan tentang dusunnya dan keinginannya yang hendak memajukan dusunnya itu. "Bahkan saya tidak pernah sekalipun memegang uang. Melihatnya saja, saya belum pernah, Bu," kata Tak Ketung saat itu. "Begini saja, bagaimana kalau kamu memberikan sayur itu pada saya dan saya akan memberikan sesuatu untukmu. Kita bertukar barang," usul ibu itu. Tak Ketung berpikir sejenak sebelum akhirnya ia mengiyakan usul ibu itu. Orang-orang yang ada di sekitar itu pun mulai mendekati Tak Ketung seraya membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan sayur mayur miliknya. Keesok harinya, Tak Ketung sudah sampai di rumah. Dia memperlihatkan semua barang yang ia dapat dari desa tetangga dengan warga sekitarnya. "Wah, ini bagus sekali, Nak," ujar ibunya Tak Ketung sambil membentangkan baju kain yang ditukarnya dengan sayur. "Bahkan mereka menyuruhku untuk sering-sering ke sana loh, Bu, bawa sayur," ujar Tak Ketung. "Kalau begitu, ibu akan menanam lebih banyak lagi sayurnya untuk kau jual ke sana, Nak, ya." "Aku juga ingin membuat gerobak, Bu, biar lebih banyak bawa sayur ibu nanti." "Kapan rencananya kamu membuat gerobak, Nak?" "Besok, Bu," jawab Tak Ketung seraya merebahkan tubuhnya di atas tikar daun. Pagi-pagi sekali Tak Ketung berangkat ke hutan mencari kayu untuk membuat gerobak. Tak butuh waktu lama, Tak Ketung sudah menebang beberapa pohon untuk membuat gerobak. Sehari 2 hari, gerobakku sudah selesai. Setelah melewati proses pembuatan gerobak, akhirnya gerobak Tak Ketung pun jadi. Tak Ketung tersenyum puas melihat gerobak buatannya itu jadi. "Bu, ibu, kesini sebentar," ujar Tak Ketung memanggil ibunya. "Ada apa sih, Nak? Ibu sedang masak ini." "Ini, Bu, menurut ibu gerobak yang aku buat bagus nggak?" "Wah, bagus sekali, Nak. Tapi apa gerobakmu ini tidak berat?" Tak Ketung mengalihkan pandangannya ke arah anjing. "Lumayan berat sih, Bu, apalagi kalau sudah berisi sayur mayur. Lalu bagaimana kamu mau jalan ke desa, Nak, kalau berat seperti ini?" "Ibu tidak usah khawatir. Aku sudah menemukan cara agar pekerjaanku semakin mudah." "Maksudmu?" "Aku ingin menemui guru ayah, Bu. Aku ingin belajar kaji-kaji yang pernah diamalkan ayah dulu." "Apa itu?" "Ibu tidak mengizinkan kau ikut-ikutan kelakuan ayahmu," bentak ibu seraya masuk ke dalam rumah. "Bu, ibu, aku mohon izinkan aku mempelajari kaji-kaji yang tentu dipelajari ayah juga. Aku laki-laki, Bu. Aku harus punya pegangan untuk menjaga diriku, kan?" ujar Tak Ketung seraya mengejar ibunya. Brak! Suara pintu tertutup dengan keras. "Bu, ibu, buka pintunya, Bu," ujar Tak Ketung memanggil ibunya. "Ibu tidak mengizinkan kamu mendalami kaji-kaji seperti itu, Tung. Ibu tidak setuju." Tak Ketung menarik nafas dalam. Dengan langkah lesu ia berjalan ke arah luar, duduk di sebelah anjingnya. Keesok harinya, pagi-pagi sekali Tak Ketung sudah menaruh sayur-sayur dagangannya ke dalam gerobak. "Bu, hari ini aku mau ke desa." "Hati-hati ya, Nak," jawab ibu singkat. "Ayo, Gogong, kita berangkat," ujar Tak Ketung memanggil anjingnya. "Kami berangkat dulu ya, Bu." Singkat cerita, mereka akhirnya sudah sampai di desa. Ibu-ibu yang tempo hari itu mendekati Tak Ketung. "Wah, sayurnya banyak sekali, Tung." "Iya, Bu, silahkan ini dipilih." "Ayo, Bu, ibu, bapak-bapak beli nih sayurnya. Bisa ditukar dengan barang loh," ujar ibu seraya memanggil orang-orang di sekitarnya. Serentak para ibu-ibu itu langsung berkumpul dan mendekati Tak Ketung. Mereka membawa berbagai macam barang untuk ditukarkan dengan berbagai sayur milik Tak Ketung. Dengan ramah Tak Ketung melayani pembelinya.
sehingga orang-orang di pasar itu semua berkumpul mengelilingi Tak Ketung. Maaf ya Bu, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak kebagian. 3 hari dah saya bakalan kesini lagi yang tentu membawa sayur yang lebih banyak, ujar Tak Ketung ramah. Ya, padahal saya sudah nunggu dari tadi, udah kehabisan. Sekali lagi maaf ya Pak, ya Bu. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi nanti kalau kemari tolong disisakan untuk saya ya, ibu itu menyaut pelan. Setelah membereskan gerobaknya Tak Ketung dan Gogong si anjingnya mulai berjalan pulang. Jarak puluhan kilometer mereka tempuh tanpa rasa lelah karena sudah sering melewati jalan itu. Namun sampai sejauh ini masih tak satupun warga dusun yang mau ikut dengannya berjualan di desa sekitar. Padahal sudah sering Tak Ketung dan ibunya mengajak orang-orang di dusun itu, namun tak pernah ditanggapi serius oleh warga. Ibu, panggil Tak Ketung seraya memasuki halaman rumah. Bagaimana Tung? Habis sayur-sayurnya? Habis dong Bu, ini uang hasil jualan Ibu. Wah, banyak sekali. Seraya menyerahkan uang logam yang dibungkus kain kepada ibunya. Wah, banyak sekali nak, ucap ibunya setelah membuka bungkusan kain yang berisi uang koin. Oh iya Bu, bagaimana sayur-sayur yang kita tanam itu Bu? Sudah bisa dipanen belum? Soalnya aku sudah berjanji akan bawa sayur lebih banyak lagi ke desa itu, ujar Tak Ketung seraya meneguk air putih yang diberikan ibunya. Sepertinya 1 atau 2 hari lagi baru bisa panen Tung. Tapi tadi ada si Otom kemari, katanya mau ikutan jualan sayur sama kamu. Hah? Atom kan anaknya Mang Babat Bu, bisa kena marah kalau ngajak anaknya berjualan. Ibunya menarik nafas panjang. Ya sudah, lebih baik kamu makan dulu, baru kita terusin ngobrolnya. Iya Bu, iya, sahut Tak Ketung seraya berjalan ke arah dapur yang hanya berjarak 3 meter itu. Tung, bangun. Sudah pagi ini nak, kita kan mau ke kebun hari ini. Iya Bu, iya, aku sudah bangun kok. Mandi dulu, setelah itu sarapan. Setelah selesai mandi dan sarapan, mereka berdua pergi ke kebun ditemani oleh 2 ekor anjing peliharaannya. Wah, sayur-sayur kita sudah bisa dipanen ya Bu, ujar Tak Ketung senang seraya ikut memetik sayur. Bu, lempang tikus ini sudah bisa dipetik apa belum ya Bu? Tanya Tak Ketung seraya menuju ke arah sayur itu. Iya, petik saja, sahut ibunya. Wah, landehung asem kesukaan ibu ini juga sudah bisa dipanen ya. Mereka berdua asik memanen sayur-sayur di kebunnya. Bu, sayur-sayur ini kutaruh di sini saja ya Bu. Aku mau ke sana sebentar, mau cari umbut ya. Sekitar 1 jam akhirnya Tak Ketung kembali dengan membawa banyak umbut rotan yang dia kumpulkan dari hutan. Wah, banyak sekali embutnya Tung. Kita makan dulu yuk nak. Tak Ketung segera meletakkan embut owe, lalu dia berjalan ke arah air yang mengalir. Bu, ibu, pedagang-pedagang di pasar tidak seperti biasa. Dia tidak menyukaiku ya Bu, ujar Tak Ketung. Kenapa begitu? Kamu tidak macam-macam kan di sana? Tidak Bu, jawab Tak Ketung sambil mengunyah makanan. Iya Tung, kamu jangan mencari masalah di tempat orang ya. Tak Ketung mengangguk mengiyakan perkataan ibunya. Ayo Tung, kita pulang. Patilin tuh sudah berbunyi. Patilin itu binatang penanda hari gelap. Iya Bu, iya, ajak ibunya Tak Ketung seraya merapikan lanjungnya. Sesampainya di rumah, Tak Ketung dan ibunya segera turun ke sungai untuk mandi. Tung, ibu mau masak dulu ya nak. Kamu ikat saja sayur-sayur yang akan kamu bawa besok. Tak Ketung mengangguk seraya mulai memisahkan sayur-sayur itu dan mengikatnya ke gerobak. Suara ketukan pintu terdengar. Tak Ketung membuka palang pintu rumahnya. Kamu Tom, ada apa? Tanya Tak Ketung heran. Anu kak, aku ingin ikutan bersayur sama kamu, boleh nggak besok? Tanya Otom, anak yang berusia 8 tahun itu.
Bukannya tidak boleh, Tom, tapi aku tidak ingin kena marah ayahmu. Anu Kak, ayahku tidak marah kok. Malah dia yang menyuruhku ikut denganmu berjualan sayur, ucap Otom sambil menganggukkan kepala. Kau berbohong ya? Tidak Kak, tidak, aku tidak bohong. Otom ya, ujar ibunya tak ketung dari dapur. Iya Bu, ini Otom. Bagaimana Kak, boleh nggak aku ikutan berjualan ke pasar? Ayahku sangat menyukai lauk yang kakak berikan waktu itu loh, ucap Otom pelan. Lauk apa? Komentar ketung seraya mengingat-ingat lauk apa yang dimaksud anak ini. Itu loh Kak, lauk yang dimasukkan ke dalam kaleng, ujar Otom menjelaskan. Seketika tak ketung tertawa nyaring setelah tahu lauk apa yang dimaksud. Sarden maksudnya, ujar tak ketung tertawa sambil memegang perutnya. Tapi itu mahal loh Tom, ujar tak ketung setelah tertawa terbahak-bahak. Lalu kakak mendapatkan ikan kaleng itu dari mana? Terus seperti apa? Kata ucu kakak, mendapatkan barang-barang makanan itu hasil bertukar barang ya? Iya Tom, iya, tapi sayur yang ditukarkan itu harus banyak dan juga menukarkannya juga harus dengan bapak-bapak yang kaya di pasar Tom, karena cuma di pasar itu yang jual ikan kaleng itu. Tolonglah Kak, izinkan aku ikut berjualan bersama kakak. Tak ketung menarik nafas panjang, lalu sesaat kemudian dia mengangguk pelan. Baiklah, kau boleh ikut, tapi ingat, kau harus izin terlebih dahulu kepada ayahmu dan juga jangan berbohong. Anak itu tersenyum senang sembari mengangguk cepat. Kalau begitu, aku pulang dulu ya Kak, mau mempersiapkan sayur-sayur yang akan kubawa besok, ujar Otom. Tunggu sebentar Tom, ujar tak ketung saat itu. Lalu tak ketung berjalan ke arah rak dari kayu dan sambil membawa sesuatu. Ini Tom, ambil ikan kaleng kesukaan ayahmu, ujar tak ketung sambil tersenyum. Wah, terima kasih ya Kak. Ya, nggak apa-apa, kau pulang saja, persiapkan dagangan yang akan kau bawa besok. Sekali lagi, terima kasih ya Kak. Keesok harinya, pagi-pagi sekali tak ketung dan ayahnya sudah berada di rumah tak ketung dengan membawa banyak sayur-sayuran. Tung, maafkan sikap Amang selama ini ya. Titip nih, Otom ya. Tak ketung tersenyum lebar seraya mengangguk. Hari itu adalah hari yang sangat cerah yang pernah tak ketung temui. Perlahan-lahan mimpinya selama ini mulai menjelma menjadi nyata. Kau sudah makan Tom? Tanya tak ketung. Sudah Kak, sudah. Ya sudah, kalau begitu kita berangkat sekarang ya. Ayo Kak. Bu, kami mau berangkat dulu ya Bu. Loh, kamu nggak mau makan dulu Tung? Lagi pula sebentar lagi nasinya sudah matang. Nanti saja Bu di pasar, jawab tak ketung mulai mendorong gerobaknya perlahan. Semua sayur-sayur yang dia bawa hari ini sudah sangat banyak karena tergabung dengan miliknya Otom. Kak, di pasar itu ramai ya? Iya, di sana banyak orang yang berjualan Tom. Ayo Gom, kita jalan, memanggil anjingnya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan, akhirnya tak ketung dan Otom sampai di pasar. Otom tercengang luar biasa melihat keramaian pasar itu. Wah, banyak sekali orang-orang di sini ya Kak. Iya Tom. Nah, itu si tak ketung sudah datang. Ayo kita beli sayur di sana, ujar seorang warga mengajak beberapa warga lain untuk mendekati tak ketung. Seperti biasanya, orang-orang di pasar itu akan berkumpul menunggu antrian berjalan sayur pada tak ketung. Sementara pedagang-pedagang sayur lain mereka memandang dengan tatapan tak senang dan raut wajah masam. Sementara pedagang-pedagang sayur lain memandang dengan tatapan tak senang dan raut wajah masam ke arah kerumunan orang yang berebut membeli sayur tak ketung. Tak butuh waktu lama, sayur-sayur tak ketung akhirnya habis. Begitupun dengan sayur milik Otom. Wah Kak, sudah habis. Lalu bagaimana aku bisa menukarnya dengan ikan kaleng Kak? Tanya Otom sedikit panik. Tenang aja Tom, dengan uang ini kau bisa membeli ikan kaleng itu. Tak ketung mengajak Otom berjalan ke arah pedagang besar di sana. Setelah dekat, tak ketung mengambil 2 kaleng sarden dan membayarnya. Ini Tom, hasil jualan sayurmu, ujar tak ketung memberikan 2 kaleng sarden dan beberapa uang logam.
Kemasan kalengnya dulu berbeda dengan zaman sekarang dan isinya pun juga berbeda. Dulu lebih banyak. Terima kasih ya kak, ujar Otom. Tak Ketum tersenyum senang karena perlahan-lahan orang-orang mulai mengikuti caranya berjualan. Kita makan dulu yuk Tom, aku lapar, ujar Tak Ketum seraya berjalan ke arah sebuah warung nasi. Ayo Tom, makan dulu, ujar Tak Ketum menaruh piring berisi nasi. Terima kasih loh kak. Tak Ketum pun tersenyum. Masakan di sini enak ya kak, beda sama makanan di rumah kita. Di sini kan desanya lebih maju Tom, kalau masak pakai penyedap. Kalau kita di sana kan penyedapnya pakai sungkai. Berbeda sama di sini Tom. Setelah selesai makan dan membayar makanan, Tak Ketum mengajak Otom untuk segera pulang. Mereka mulai berjalan meninggalkan desa itu. Namun beberapa saat kemudian Tak Ketum tersadar karena Gogong tidak ada di belakang mereka. Gogong kemana Tom? Wah iya ya kak, anjing kakak kemana kok tidak ada? Atau jangan-jangan si Gogong masih di pasar tadi Tom? Aku tidak tahu kak, tapi aku rasa mungkin saja. Soalnya kan tadi anjing itu seperti malas sekali berjalan kak. Ya sudah, kamu tunggu di sini ya. Kakak mau cari Gonggong ke pasar dulu sebentar. Namun di tengah perjalanan Tak Ketum dihadang beberapa orang. Permisi pak, aku mau mencari anjingku, ujar Tak Ketum seraya membungkuk. Ini, ambil anjingmu, ujar salah seorang laki-laki itu. Tak Ketum terperangkap, kaget luar biasa melihat mayat anjingnya yang mereka lempar ke arah Tak Ketum. Kalian membunuh anjingku? Tanya Tak Ketum marah. Kami bisa saja melakukan ini kepadamu karena kau sudah merebut semua pembeli sayur-sayur kami, bentak salah seorang laki itu. Aku tidak bermaksud merebut pembeli dari kalian. Kita sama-sama mencari rezeki. Tidak ada yang namanya merebut, jawab Tak Ketum. Ingat, jangan pernah berjualan di sini lagi, bentak salah seorang lelaki. Kalau tidak, kami tidak segan-segan membunuhmu. Aku tidak akan berhenti berjualan, ujar Tak Ketum. Kau masih tidak mengerti, tanya orang itu. Setelah bertanya seperti itu, orang-orang itu pun kemudian berjalan mendekat mengelilingi Tak Ketum. Salah seorang di antara mereka menyerang Tak Ketum, namun dengan sigap Tak Ketum menghindar. Pukulan itu hanya menembus angin. Beberapa kali Tak Ketum masih menghindar, namun kemudian Tak Ketum terkena tebasan parang di lengannya yang membuat gerakannya melambat. Pukulan demi pukulan akhirnya bersarang di tubuh dan wajah Tak Ketum. Jerit Tak Ketum keras. Setelah mereka puas memukul Tak Ketum, orang itu pergi meninggalkannya. Tak Ketum berusaha bangkit dengan air mata berlinang. Dia menggendong anjingnya yang sudah sangat banyak berjasa menemani selama ini. Aku bersumpah akan kubalas perbuatan kalian itu satu persatu, teriak Tak Ketum. Dengan langkah yang tertatih-tatih, Tak Ketum berjalan menggendong anjingnya. Astaga kak, kenapa? Otom terkejut kaget melihat Tak Ketum dan wajah yang berlumuran darah. Orang-orang di pasar itu, Tom, apa mereka marah dengan anjing kakak? Tak Ketum kemudian menggelengkan kepala pelan. Mereka marah karena kakak berjualan di pasar itu dan membuat semua orang di kampung di sini tuh menjadi tidak mau beli ke sayur mereka. Mendengar penjelasan Tak Ketum, Otom terduduk lesu. Lalu mereka yang memukuli kakak ya? Apakah penduduk asli di desa itu? Tanya Otom. Sepertinya bukan Tom, karena dari logat bahasanya saja sepertinya mereka bukan asli penduduk desa. Lalu kenapa kakak tidak melawan? Bukankah kakak bisa silat? Mereka banyak Tom, semuanya membawa senjata tajam. Ayo Tom, kita pulang saja. Sepanjang jalan mereka berdua hanya diam. Tak Ketum mulai terlihat pucat karena darah yang terus-menerus keluar dari luka-luka lengannya. Kak, apa kakak masih kuat berjalan? Tak Ketum tersenyum seraya mengangguk. Malam itu sekitar jam 10 malam mereka sampai di rumah Tak Ketum. Kedatangan mereka sudah ditunggu-tunggu ayah Otom yang duduk di rahan. Waduh, Tak Ketum, kenapa Tom? Brak! Tak Ketum terjatuh, tubuhnya ambruk. Saat dia terbangun, ibunya terlihat menitikkan air mata.
Lukamu menghabiskan banyak darah, nak, isak wanita tua itu. Tom sudah menceritakan semuanya, nak. Setelah ini, ibu akan mengizinkan mencari kaji ilmu untuk melindungi dan menjaga kamu dari orang-orang yang berniat jahat terhadapmu. Tak Ketung tersenyum menatap ibunya. Mereka berdua berpelukan. Tapi kau harus berjanji, nak. Jika kau sudah memiliki kaji itu, kau harus tetap seperti dirimu yang sekarang. Jangan sombong, ujar ibunya. Aku berjanji, Bu, ucap Tak Ketung. Seminggu berlalu, luka di tubuh Tak Ketung perlahan-lahan sudah mulai sembuh. Keesok harinya, besok hari Kamis, Tung. Menurut ibu lebih baik kau berangkat sekarang saja untuk memenuhi guru ayahmu. Kamis dan Jumat adalah malam yang bagus untuk mencari kaji yang kamu inginkan. Apa ibu benar-benar mengizinkan aku menemui guru ayah? Iya, ibu mengizinkan. Baiklah, Bu, aku akan berangkat hari ini. Berangkatlah, nak. Semua bekalmu sudah ibu persiapkan. Terima kasih, Bu, ujar Tak Ketung. Tung, ingat pesan ibu ya, nak, ujar wanita itu saat anaknya ingin melangkah keluar rumah. Iya, Bu, iya, ibu jangan khawatir. Aku tidak mungkin menjadi seperti ayah, ujar Tak Ketung seraya memeluk ibunya yang sangat ia sayangi. Aku pamit, Bu. Doakan semua berhasil ya. Hati-hati ya, nak. Mungkin sore nanti kau akan sampai di tempat guru ayahmu. Tak Ketung mengangguk, lalu perlahan berjalan meninggalkan rumahnya. Dalam perjalanan Tak Ketung banyak menemukan rintangan, mulai dari ular, jurang, bahkan hari yang cerah. Sudah dulu ya ceritanya. Seperti apa Tak Ketung bertemu dengan guru ayahnya? Jangan lupa ditonton di part keduanya. Jangan lupa di follow Insun Burung di @ras140217. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih.